Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak yaitu belajar matematika menyenangkan. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian. Sekarang kalian sudah berada di kelas 9. Mudah-mudahan walaupun dalam masa pandemik ini kalian tetap semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Yang akan kita bahas yaitu pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, dan pangkat nol. Pengertian perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dengan sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Secara umum, bentuk perpangkatan dapat ditulis A pangkat N sama dengan B, di mana A itu adalah bilangan pokok, N-nya itu adalah pangkatnya, dan B itu adalah hasil pangkatnya. Contoh, 2 pangkat 3 berarti 2-nya itu adalah bilangan pokok, 3-nya itu adalah pangkat, ya. Tadi dikatakan perpangkatan itu adalah perkalian berulang, berarti kalau 2 pangkat 3 berarti berulangnya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka hasil dari pangkat 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ya. Kemudian contoh 2, min 2 pangkat 3 sama min 2 kali min 2 kali min 2. Min kali min plus 4. Ya, min 2 kali min 2 plus 4 dikali min 2 negatif 8. Kemudian contoh 3, 5 pangkat 3. Nah, kalau kamu sudah bisa langsung saja. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Perpangkatan bulat positif. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Yang pertama, A pangkat M sama dengan dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya. Ini perkalian, bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, maka berlaku sifat penjumlahan pada pangkat. Ya, berarti A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Ya, sama juga ini, bilangan pokoknya sama, ya, tapi pangkatnya berbeda, maka berlaku A pangkat M dikurang N. Kalau tadi yang di atas itu perkalian maka ditambah, kalau pembagian dikurang. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Berarti sama dengan A pangkat M dikali N. Pangkatnya dikalikan. Kemudian sifat yang keempat, A kali B pangkat M. Berarti A pangkat M kali B pangkat M. Ya. Kemudian sifat kelima, A per B dipangkatkan M. Berarti sama juga dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya. Kita langsung ke contoh soal. Ya, contoh soal. Nomor 1, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini sifat yang pertama contohnya. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan, nah ini bilangan pokoknya sama 3. Maka berlaku penjumlahan pangkat. Ya, 3 pangkat 2 plus 3 sama dengan 3 pangkat 5. Berapa 3 pangkat 5? 243. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan, nah penulisannya bisa seperti ini, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3, ya, sama dengan, karena bilangan pokoknya sama, maka berlaku pengurangan. Berarti 5 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Berarti berlaku A pangkat M dikali N. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Nah, ini pangkatnya dikalikan. Ya, sama dengan 2 pangkat 6. Ya, 3 kali 2, 6 sama dengan 64. Sifat yang keempat, A kali B dipangkatkan M. Ya, berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, 2 kali 3 dipangkatkan 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, di sini berbeda nih. Ini pangkatnya sama tapi bilangan pokok berbeda, maka tidak bisa berlaku ini. Ya. Kalau ini bilangan pokoknya sama, pangkat berbeda. Kalau ini
bilangan pokoknya berbeda pangkat sama. Ya, maka penyelesaiannya satu-satu. 2 pangkat 3 berapa? 8. Dikali 3 pangkat 3, 27. 8 kali 27, 216. Nah, ini penyelesaian seperti ini. Kalau bilangan pokoknya berbeda. Kemudian, yang sifat yang kelima, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya di sini 2 per 3 dipangkatkan 5. Berarti 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Nah, ini hampir sama juga dengan sifat kedua. Kalau sifat kedua bilangan pokoknya sama. Kalau ini pangkatnya yang sama, tapi bilangan pokok berbeda. Maka ini harus seperti biasa perpangkatannya menyelesaikannya. Ya, 2 pangkat 5 berarti sama dengan 32. 3 pangkat 5 berarti 243. Ya. Oke, kalau bisa disederhanakan silakan sederhanakan lagi. Kemudian pangkat bulat negatif sifatnya 1 per A pangkat N sama juga dengan A pangkat min N. Ini dibalik nih. Jadi kalau ada pangkat negatif, ya, A pangkat min N sama juga dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 3 pangkat min 2. Ya. Nah, kalian jangan bilang langsung 9, maka tidak berlaku. Lihatin sifatnya. Ya, pangkat negatif maka harus menjadi 1. Berarti 3 pangkat min 2 sama juga dengan 1 per 3 pangkat 2. Negatifnya hilang. Hasilnya adalah 1, 3 pangkat 2, 9. Jadi hasilnya adalah 1 per 9. Ya. Pangkat negatif hasilnya pecahan. Ya. Kemudian di sini yang B. Ya. 2 per 3 pangkat min 3. Nah, ini kan berlaku yang sifat pertama tadi. Ya. Yaitu pangkat bulat. Nah, pangkat bulat positif. Nah, ini karena di sini adalah pangkat bulat negatif, maka dijabarkan dulu. Berarti 2 per 3 pangkat min 3 berarti sama juga dengan 2 pangkat min 3 per 3 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 berarti sama juga dengan 1 per 2 pangkat 3. 3 pangkat min 3 berarti sama juga dengan 1 per 3 pangkat 3. Nah, ini kita jabarkan lagi sama dengan 2 pangkat 3, 8. Berarti 1 per 8 dibagi 3 pangkat 3, 27. 1 per 27. Ya. 1 per 8. Nah, pembagiannya kita rubah. Penulisannya bisa seperti ini. Ya, pelan-pelan. 1 per 8 dibagi 1 per 27. Ya. Oke. Berarti kalau pembagian, ya, pada pecahan, ya, pada bilangan pecahan pembagian, maka pembagiannya berubah menjadi tanda kali dan di depan tanda matematikanya dibalik. Berarti 1 per 8 dikali 27 per 1. Berarti 1 kali 27, 27, 8 dikali 1, 8. Ya, berarti hasilnya 27 per 8. Masih bisa disederhanakan, yaitu penyebutnya tetap terdekat, perkalian terdekat ke 27 adalah 3. 8 kali 3, 24 tambah 3, 27. Nah, ini bisa disederhanakan. Kemudian yang ketiga, pangkat bilangan 0. Pangkat bilangan 0 adalah 1. Berapapun yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Nih, kita pembuktiannya lihat. A pangkat N dibagi A pangkat N. Bilangan pokok sama, maka berlaku pada pembagian pengurangan. A pangkat N dikurang N. Ini kan pembagian, hurufnya sudah sama. Ya, berarti A pangkat N dibagi A pangkat N itu adalah 1. A pangkat N dikurang N itu adalah 0. Ya, jadi berapapun bilangan real yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Contoh, 25 pangkat 0 ya 1. Negatif 999 pangkat 0 sama dengan 1. Demikian penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya latihan. Latihannya di buku paket, buku pena, halaman 3, eksplorasi konsep 1, nomor 1 dan 4, tidak semuanya. Dan halaman 5, eksplorasi konsep 2, nomor 1 dan 3. Latihan dikerjakan di buku tulis latihan. Ya, jika sudah selesai, foto hasilnya dan japri atau WA ke Bapak.
Batas pengumpulan tugas sampai dengan pukul 17.00 atau sampai pukul 5 sore hari ini juga. Jika terlambat, maka tidak diterima. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.